Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dwi Utari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang stack dalam algoritma pemrograman. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian stack, kemudian yang kedua contoh dari stack, yang ketiga perbedaan antara QQ dan stack, yang keempat contoh pemrograman dari stack. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian stack. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa itu stack? Untuk apa stack itu? Stack adalah tumpukan. Stack itu memiliki prinsip FIFO, last in first out. Mengapa demikian? Karena dalam tumpukan, jika kita akan mengambil barang, maka barang yang paling atas akan pertama diambil. Sedangkan barang yang pertama ditumpuk, yang paling bawah akan terambil yang paling akhir. Dalam tumpukan, pasti kita akan melakukan dua tahap. Yang pertama adalah menyimpan barang. Yang kedua adalah mengambil barang. Dalam struktur teks ini dikenal dengan istilah yang pertama adalah push, yang digunakan untuk menambahkan item pada stack pada tumpukan paling atas. Yang kedua pop, digunakan untuk mengambil item pada stack pada tumpukan paling atas. Yang ketiga clear, digunakan untuk mengosongkan stack. Yang keempat create stack, membuat tumpukan baru dengan sejumlah elemen kosong. Yang kelima, make null, merupakan mengosongkan tumpukan. Jika ada elemen, maka semua elemen dihapus. Yang keenam, empty, merupakan fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah stack sudah kosong. Yang ketujuh, is full, yaitu fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah stack sudah penuh. Kemudian perbedaan QU dan stack. Apakah kalian tahu perbedaan QU dan stack? Nah, dalam pemahamannya, stack sering tertukar dengan QU. Maka dari itu sebelumnya ada yang harus diperhatikan antara stack dan QU. Stack sendiri memiliki artian yaitu tumpukan, sedangkan QU merupakan antrian. Prinsip stack dan QU juga berbeda. Stack memiliki prinsip last in first out, sedangkan QU memiliki prinsip first in first out. Sehingga dari pengertiannya juga kita dapat membedakan antara stack dan QU. Include stream digunakan untuk menampilkan bagian yang diinginkan saat di running. Contoh penggunaan cout untuk menampilkan sesuatu. Include conio.h digunakan untuk gauge agar gauge dapat berjalan. Include stdlib.h digunakan karena di dalam pemrograman terdapat sistem atau CLS. Define maksimal 4 merupakan maksimal tumpukan data atau data yang dimasukkan atau data yang diinputkan sebanyak 4 data atau 4 tumpukan. Struk tumpukan merupakan sebuah struk yang terdiri dari variabel atas yang bertipe atas integer, yang variabel data maksimal dengan maksimalnya 4 bertipe data integer. Kemudian struk ini akan menggunakan T sebagai objeknya. Integer kosong merupakan fungsi kosong atau digunakan untuk mengecek atau memeriksa apakah tumpukan bernilai kosong atau tidak, atau ada isinya. Indikator bahwa tumpukan itu kosong ketika posisi indeks T atas sama dengan -1. Jika posisi T atas tidak -1, fungsi kosong bernilai false atau salah, yang artinya tumpukan tidak kosong atau ada isinya. Integer penuh, yaitu fungsi penuh yang digunakan untuk mengecek atau memeriksa apakah tumpukan itu bernilai penuh atau belum. Indikator bahwa tumpukan itu penuh jika posisi indeks T atas sama dengan maksimal -1, -4 sama dengan 3. Jika posisi T atas tidak sama dengan belum 3, artinya tumpukan belum penuh atau masih bisa diisi, atau fungsi penuh bernilai false atau salah. Void input atau integer data. Stok yang pertama, misalkan kita akan menginput data sama dengan 5. Kemudian data yang ditangkap oleh prosedur input integer data sama dengan input 5. Ada sebuah pengkondisian yang pertama, if kosong sama dengan 1, apakah fungsi kosong bernilai benar?
Karena posisi T atas sama dengan min 1, maka kosong bernilai benar atau 1. Selanjutnya, program akan menjalankan pada kurung kurawal di bawah ini. Ini artinya T atas sama dengan T atas ditambah 1. Maka min 1 ditambah 1. Jadi T atasnya sama dengan 0. T atas sama dengan data. T data 0 sama dengan 5. Maka akan keluar output data awal 5 masuk ke stack. Stack yang kedua. Selanjutnya kita akan menginput data 6. Ingat bahwa sekarang posisi T atas sama dengan 0 dan T data 0 sama dengan 5. Sekarang fungsi kosong tidak lagi bernilai 1 atau benar, yang artinya T atas sudah tidak lagi di min 1. Oleh karena itu dijalankan else if penuh sama dengan 0. Pengkondisian selanjutnya if penuh sama dengan 0. Apakah fungsinya belum penuh atau apakah fungsi belum bernilai 0 atau false? Jawabnya yes, karena T atas belum sama dengan 4. Kemudian dijalankan else if penuh sama dengan 0. Ini artinya T atas sama dengan T atas ditambah 1, maka 0 ditambah 1, jadi T atasnya sama dengan 1. T data atau T atas sama dengan data. T data 1 sama dengan 6. Maka akan keluar output pada layar compiler data selanjutnya 6 masuk ke stack, lalu dilanjutkan sampai antrian penuh. Stack 3. Selanjutnya kita akan menginput data 9. Ingat bahwa sekarang posisi T atas sama dengan 1 dan T data 1 sama dengan 6. Kemudian dijalankan lagi pengkondisian if penuh, apakah fungsinya belum penuh, apakah fungsi penuh bernilai 0 atau false? Jawabnya yes, karena T atas belum sama dengan 4. Kemudian dijalankan else if penuh sama dengan 0. Ini artinya T atas sama dengan T atas ditambah 1. Maka 1 ditambah 1 sama dengan T atasnya 2. T data atau T atas sama dengan data. T data 2 sama dengan 9. Maka akan keluar output pada layar compiler data selanjutnya 9 masuk ke stack. Stack 4. Selanjutnya kita akan input data 2. Ingat bahwa sekarang posisi T atas 2 dan T data 2 sama dengan 9. Kemudian dijalankan lagi pengkondisian if penuh. Apakah fungsinya belum penuh? Apakah fungsi penuh bernilai 0 atau false? Jawabnya yes, karena T atas belum sama dengan 4. Kemudian dijalankan else if penuh sama dengan 0. Ini artinya T atas sama dengan T atas ditambah 1. 2 ditambah 1, maka T atasnya sama dengan 3. T data atau T atas sama dengan data. T data 3 sama dengan 2. Maka akan keluar output pada layar compiler data selanjutnya 2 masuk ke stack. Void tampil ini merupakan prosedur untuk menampilkan isi data antrian yang telah diinputkan. Terdapat pengkondisian if isMpt sama dengan 0. Apakah fungsi isMpt bernilai salah? Jawabnya ya, karena antrian tile tidak sama dengan min 1. Maka akan tampil isi data tumpukan dengan perulangan, yaitu pada program for integer i sama dengan antrian head i kurang dari antrian tail i plus plus, sehingga data yang muncul akan dalam bentuk perulangan sesuai dengan data yang diinputkan, dimulai dari antrian yang paling bawah atau antrian tail sama dengan 0 sampai tumpukan paling atas, yaitu antrian tail sama dengan 4. Jika fungsi isMpt bernilai benar, maka artinya tumpukan kosong atau tidak ada data yang diinputkan. Maka akan muncul pertanyaan data kosong yang dijalankan dari program. Void bersih merupakan prosedur bersih yang digunakan untuk menghapus semua data di tumpukan. Seot tumpukan kosong yaitu dengan cara menjadikan T atasnya menjadi min 1. T atas sama dengan 1, artinya fungsi tersebut kosong. Integer main ini merupakan program untuk hasil runningannya.
Ditemukan tipe data integer untuk file atau menampung inputan pilihan dari user, dan data menampung inputan data untuk tumpukan yang dimasukkan user. Ditemukan awal untuk memulai indeks tumpukan awal, yaitu T atas sama dengan -1. Ditemukan perulangan do while. Ditemukan pilihan untuk melakukan action pada tumpukan. Lalu user memilih untuk melakukan action apa yang diinginkan dengan memasukkan angka sesuai dengan pilihan, yaitu cout 1 input yaitu push, 2 hapus yaitu pop, 3 tampil, 4 bersih, 5 keluar, masukkan pilihan yaitu syn fill. Ditemukan program untuk pilihan yang dimasukkan user sehingga berjalan sesuai dengan tugasnya. Jika memilih satu, maka user harus memasukkan data untuk nilai tumpukannya. Switch fill. Jika memilih 2, maka program akan menjalankan prosedur hapus. Sekian penjelasan stack dan QU dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.